Saudara, fenomena brain rot mengintai generasi muda. Pembusukan otak atau kemerosotan kemampuan otak akibat mengonsumsi konten daring di media sosial secara berlebih dapat memicu gangguan mental. Lalu bagaimana? Berbagai cara dapat dilakukan agar tidak mudah kecanduan gawai. Fenomena brain rot mengintai generasi muda. Istilah brain rot yang semakin populer di tengah masyarakat merupakan pembusukan otak atau kemerosotan kemampuan otak akibat mengonsumsi konten daring di media sosial secara berlebih. Paparan konten yang dinilai sejumlah pakar memicu zat rasa senang pada otak secara berlebihan dan dapat berakhir adiksi. Edric Erikar, Gen Z yang sedang menyelesaikan tugas akhir atau skripsi, mengaku sempat kecanduan bermain gawai. Mahasiswa jurusan teknologi informasi ini bercerita terkadang lupa waktu saat melihat konten-konten receh di media sosial hingga bermain game. Edric tidak sadar meninggalkan tugas utamanya. Lumayan sering, bisa dibilang sering sih. Berapa jam biasanya kalau main media sosial? Kalau untuk jamnya bisa dibilang itu ya hampir seharian bisa. Seharian hampir. Sempat kecanduan bermain gawai ternyata berdampak pada keseharian Edric. Sering hilang fokus dan mudah gelisah dirasakan Edric saat beraktivitas. Merasa kerap hilang fokus, Edric secara perlahan mulai membatasi penggunaan gawai secara berlebih. Berolahraga dan membaca buku menjadi pilihannya agar bisa kembali fokus dan terhindar dari kecanduan gawai. Saya pun bertemu dengan Lahargo Kembaren, psikiater di Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Bogor. Lahargo menjelaskan banyak pasien dari berbagai kalangan yang datang dengan keluhan mengarah brain rot. Kebanyakan pasien sering mengonsumsi konten media sosial yang berakhir pada penurunan fungsi otak. Orang yang mengidap brain rot akibat terlalu lama menggunakan gawai dapat perburuk atau memicu gangguan mental. Begitu banyak informasi yang diterima tanpa ada waktu dan jarak untuk memfilternya, dan itu bikin otak kita kelelahan dan menyebabkan kita gampang overthinking dan berujung pada cemas. Dan itu seringkali diawali dengan paparan media yang terlalu berlebihan juga, sehingga gampang munculnya cemas. Atau tadi gangguan depresi, yaitu gangguan kejiwaan yang ditandai dengan mood yang sedih, irritable, sensitif, gampang marah, kehilangan semangat, energinya drop, fokus konsentrasi terganggu, sampai punya keinginan untuk menyakiti diri atau mengakhiri hidup. Nah, itu juga bisa menjadi pencetusnya adalah brain rotnya tadi. Tak hanya berdampak pada generasi Z, fenomena brain rot turut menyasar generasi milenial. Gaby, bukan nama sebenarnya, perempuan milenial berusia 32 tahun mengaku kesehariannya habis bermain gawai. Bahkan, Gaby tidak hanya bermain di satu aplikasi media sosial saja. Terlalu fokus bermain gawai, Gaby mengaku sempat merasakan fenomena brain rot yang berdampak pada kesehariannya di rumah. Berkurangnya konsentrasi dan tidak peka terhadap sekitar, Gaby kerap ditegur saat berinteraksi dengan tetangga. Iya, pernah sih. Jadi kita jadi hilang fokus, juga jadi malas ngapa-ngapain. Terus lelah juga di mata juga. Ya lupa masak juga, lupa nyuci, kadang sama ngurusin anak. Ya lagi lagi scroll TikTok gitu, Instagram. Terus anak manggil, terus sampai nggak dengar. Pakar media digital Monash University Indonesia Ika Kalina Idris membenarkan penggunaan gawai berlebih sangat berdampak pada kelas menengah ke bawah. Nah, sekarang kan memang yang mau dilakukan pemerintah adalah membatasi akses gitu. Kalau saya sih lebih setuju membatasi jam. Nah, akses itu susah kita batasin. Kenapa? Karena kita harus melihat ini bukan cuma intervensi teknologi sebenarnya, kita harus intervensi secara sosial. Kenapa? Kalau kita lihat ada anak-anak misalnya mereka miskin, orang tuanya harus bekerja, nggak punya anak gitu kan, diserahkan kepada orang tua. Kalau orang tuanya dua-duanya kerja gimana? Kalau di rumahnya banyak orang, nggak ada taman, nggak ada tempat membaca, apa dong aktivitas lain yang mereka mau lakukan? Jadi kita nggak bisa cuma membatasi mereka di media sosial tanpa intervensi-intervensi yang lain. Dalam wawancara khusus dengan Kompas ID, Menteri Komunikasi dan Digital,
Mutia Hafid angkat bicara terkait upaya pencegahan brain rot pada generasi muda. Nah, bagaimana caranya untuk tidak brain rot adalah melakukan pengaturan penggunaan waktu yang lebih bijak. Jadi anak-anak muda kita di Indonesia ini, kita salah satu pemakai internet yang paling aktif di dunia. Mudahnya akses informasi melalui gawai dari dunia maya bisa jadi salah satu keuntungan untuk selalu update isu terkini. Tapi penggunaan gawai berlebih justru mengancam kesehatan mental yang dapat membuat kita lupa akan dunia nyata. Saudara, Kompas Siang masih akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Rem de la Creme kompetisi sepak bola Belanda. Tempat para jawara bertarung di atas rumput hijau. PLN mendukung pertumbuhan usaha petani kopi Kopsi Batui melalui berbagai bantuan nyata seperti penyediaan bibit unggul, mesin grader, alat ukur kadar air kopi, sertifikasi mutu, pelatihan lanjutan, hingga penambahan instalasi listrik. Langkah ini menjadi bukti bahwa peran PLN tidak hanya sebatas menghadirkan terang, tetapi juga menyalakan harapan dan mendorong kesejahteraan masyarakat. PLN memberikan persembahan terbaik bagi masyarakat melalui penanaman 7.000 bibit mangrove di Kabupaten Jeneponto. Melalui kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan komunitas, PLN WIP Sulawesi berharap program penanaman mangrove ini dapat menjadi langkah awal menuju kawasan pesisir Jeneponto yang lebih tangguh, hijau, dan berdaya saing secara lingkungan dan sosial. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, PLN memberikan dukungan kepada kelompok tani Kopsi Batui yang mengelola kebun kopi di bawah jaringan transmisi 150 kafe di sekitar proyek pembangunan PLTMG Luwu berkapasitas 40 MW. Bantuan berupa bibit dan mesin oleh PLN WIP Sulawesi memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi kerja dan peningkatan kuantitas produksi kopi. PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui penanaman 7.000 bibit mangrove jenis Avicennia di lahan seluas 2,7 hektar di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Program ini merupakan upaya PLN dalam mencegah dampak abrasi dan mendukung keanekaragaman hayati, terutama flora dan fauna pesisir.